Halo everyone, kembali lagi di channel Autodidak tempat kita belajar secara mandiri. Pada video kali ini kita akan membahas tentang VLAN configuration yang mana biasa dijadikan tugas bagi teman-teman mahasiswa ya, yaitu di packet tracer 3.3.12 ya untuk paket tracernya. Oke, langsung saja kita bahas. Di sini sudah ada addressing table atau tabel pengalamatannya dari sana, dari tasnya. Nah, objektivitas penilaiannya adalah kita harus bisa memverifikasi default VLAN configuration. Kemudian part 2, kita harus bisa mengkonfigurasi VLAN. Terus part 3, kita bisa melakukan assigning VLAN ke port ya. Nah, di sini backgroundnya adalah VLAN ini sangat berguna untuk administrasi pada local group ya, dimana dia memperbolehkan membernya dari grup tersebut untuk dengan mudah bergerak atau berpindah ya, terus mengganti dan menambah. Nah, aktivitas yang ada di sini nanti akan fokus pada pembuatan dan penamaan VLAN itu sendiri. Kemudian bisa melakukan assigning access port ke specific VLAN. Langsung saja kita ke part 1 ya, yaitu view the default VLAN configuration. Nah, di sini step satunya kita mudah banget, kita hanya disuruh untuk menampilkan VLAN saat ini ya, display VLAN. Kita langsung aja ke S1. Terus teman-teman di sini enter aja, terus enable gini. Kemudian ketik aja show VLAN brief gini ya. Nah, ini fungsinya untuk menampilkan VLAN yang sudah aktif lah, default VLAN yang sudah aktif saat ini. Oke. Habis itu kita lanjut ke step 2. Ini saya kecilkan aja biar mudah ya. Kita kecilkan. Nah, ini activity-nya. Kita ke step 2, yaitu kita memverifikasi koneksi antara PC di jaringan yang sama. Jadi kita pingkan dari PC1 ke PC4 ya, ini aturannya, PC1 ke PC4. Nah, untuk ngeping teman-teman mudah ya, kita tinggal cari alamat IP tujuannya, yaitu misalkan tujuan saya adalah PC4 kan. Kemudian saya ping dari PC1, teman-teman masuk ke PC1, terus ke command prompt, teman-teman ketik aja ping spasi, terus kita tuliskan alamat IP tujuannya. Nah, di sini masih proses pinging ya, dan pingingnya sudah berhasil. Berarti dia bisa connect antara PC1 dengan PC4. Atau teman-teman juga bisa menggunakan simple PDU ya di sini. Add simple PDU, terus klik ke PC1, kemudian PC4, di sini akan terpecah successful, artinya berhasil. Dan kita ngetes PC2 ke PC5. Coba. PC2 ke PC5 ya juga berhasil. Dan terakhir PC3 ke PC6 dia juga berhasil. Nah, sini ada keterangannya nih. Ping ke host yang berbeda jaringan akan gagal atau fail. Kita coba ya. Yang berbeda jaringan atau beda host PC1 dengan PC5. Maka harusnya dia akan fail. Nah, ini dia fail ya. Jadi ini terbukti benar. Kemudian di sini ada pertanyaan nih. Apakah manfaat yang didapat dari keuntungan VLAN ke jaringan itu sendiri? Nah, manfaat utama dari penggunaan VLAN adalah yang pertama tentunya keamanan atau security, kemudian pengurangan dari biaya atau cost reduction, terus performa yang tinggi, broadcast storm mitigation, improve IT staff efisiensi atau meningkatkan efisiensi dari staff IT ya. Kemudian mempersimple project dan bisa buat application management. Itu adalah keuntungan dari penggunaan VLAN. Oke, langsung aja kita ke part 2, yaitu configure VLAN. Yang pertama di step 1, kita harus membuat dan memberi nama VLAN pada switch 1. Jadi kita ke switch 1 dulu. Terus di sini kita masuk ke configure terminal ya, configure terminal. Habis itu kita bikin VLAN 10. VLAN 10 gini ya. Dinamai dengan faculty atau staff. Oke, faculty atau ini kasih name dulu ya, name, faculty atau staff. Nah, seperti ini aja cara membuat VLAN dan menamai VLAN-nya. Kemudian kita buat VLAN yang lain, yaitu 20 students, 30 guys, 99 manajemen aktif, kemudian 150 voice gitu. Oke, kita langsung aja VLAN 20 dinamai dengan students kayak gini ya. Oke, terus VLAN 30 namanya adalah guest dalam kurung default. Ini jangan sampai salah ya, besar kecilnya juga ngefek nih. Default ini. Oke. Terus VLAN 99
name-nya adalah management and native. Nah, seperti itu. VLAN 150, name-nya voice. Nah, kemudian kita verify VLAN konfigurasi, yaitu dengan cara kita balik lagi ke menu exec mode ya. Kita exit. Nah, enter lagi. Terus kayak tadi, show VLAN brief ini ya. Nah, maka akan tampil nih yang sudah kita tambahkan tadi, akan tampil semua. Oke. Habis itu kita lakukan hal yang sama ke switch 2 dan switch 3. Jadi kita buat VLAN di switch 2 dan switch 3. Kita masuk switch 2, terus di sini kita enter, enable, terus masuk ke menu konfigurasi yaitu configure terminal. Itu kita namai VLAN 10. Oke, sambil kita lihat ya biar gak lupa. Tadi VLAN 10 ini ya, VLAN 10 faculty atau staff. Jadi VLAN 10 enter, name-nya adalah faculty atau staff ini. Oke, terus VLAN 20 name-nya students. Nah, seperti ini. VLAN 30 name-nya guest dalam kurung default. Kemudian VLAN 99 ya, 99 name-nya management and native. Kemudian terakhir VLAN 150 name-nya voice. Nah, seperti ini. Oke, terus kita ke switch 3. Nah, switch 3 juga hal yang sama ya. Kita enter, enable, terus configure terminal. Kita namai kayak tadi, VLAN 10 name faculty kurang F ya, faculty atau staff. Ini kalau berbeda soalnya nanti bakal error nih. Oke, spasinya satu pas. Terus name 20 name-nya students. Terus name 30 VLAN 30. Wah, ini juga salah nih, name 20 nih. Nah, kita ulangi aja ke VLAN 10 aja. Nih, mana nih? VLAN 10 faculty and staff. Terus VLAN 20 namanya adalah students. Oke, seperti ini. Terus VLAN 30. Ini kalau salah ketik aja memang error ya nanti ya. Makanya harus hati-hati. Name-nya guest dalam kurung default. VLAN 99 name-nya management and native. VLAN 150 name-nya voice. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Habis itu kita verifikasi konfigurasi VLAN lagi ya, kayak tadi ya. Kita exit di sini, exit lagi. Di exec mode ini kita klik show, ketik show VLAN brief. Ini sudah tampil semua, faculty, staff, students, guest, management and native, voice gitu. Oke. Terus habis itu kita langsung aja ke part 3 yaitu assign VLAN to port. Jadi kita mengassign VLAN ke portnya masing-masing ya. Kita mulai di active port switch 2 dulu. Oke, kita ke switch 2. Terus kita lakukan sesuai ini ya. Kita balik ke menu config berarti. Kita exit dulu. Terus di menu config itu kita ketik interface Ethernet ini ya, 0/11. Terus
Di situ kita masukin switch port mode access ini. Kita bisa copy aja. Copy, kita paste di sini. Oke. Terus kita copy nih switch port access VLAN 10. Nah. Oke, mantap. Terus kita juga assigning port yang lain nih. Ada VLAN 20, portnya ini 0/18, 30, 0/6. Tinggal di sini teman-teman pencet ada tombol atas ya. Pencet tombol atas saja. Terus atas lagi sampai muncul seperti ini. Terus tinggal hapus saja 0/11 nya ganti 0/18 gitu. Terus pencet atas lagi sampai muncul switch port mode akses gini. Terus atas lagi sampai muncul VLAN 10 ini diganti dengan 20 gitu aja. Terus interface yang ini ya 0/6. Terus switch port mode akses, terus switch port akses VLAN isi ke 30 gitu. Oke, habis itu kita juga lakukan assign yang sama di active port pada switch 3 nih. Nah, switch 3 juga sama nih. Kita masuk ke menu config. Di situ kita masuk ke interface Ethernet 0/11 tadi ya. Interface Ethernet 0/11 ini. Terus switch port mode akses. Wah, ini sinyal kurang satu, akses. Oke. Habis itu kita copy aja ini, daripada salah kan penting ngopi ya, ngopi di sini kita copy, kita paste saja. Oke, terus baru kita atas tas kayak tadi, terus space Ethernet 0/11 ini kita ganti dengan 18 kayak tadi ya, yang ini ya untuk mengisi VLAN 20. Terus switch port mode akses, terus switch port mengisi ke VLAN 20. Nah, oke. Terus yang terakhir ini /6 ini ya. /6 ini yang switch 3 ya, /6. Nah, sama. Terus switch port mode akses, switch port ngisi VLAN ke 30. Oke. Oke, mantap. Nah, kemudian di step 3 kita disuruh melakukan assign juga ke voice VLAN ke fast Ethernet 0/11 pada switch 3. Jadi kita akan menambahkan assign untuk voice VLAN. Voice VLAN itu ini ya, IP phone ini ya, untuk voice VLAN. Jadi kita akan ubah lagi yang di switch 3 ini. Switch 3 ini nanti kita tambahi MLS, QoS, Trust, COS nih ya. Oke. Jadi di switch 3 kita balik lagi ke interface yang pertama nih. Interface 0/11, terus switch port mode akses, terus ngisi ke VLAN 10 ya. Habis itu baru kita copy ini MLS, QoS, Trust, COS ini kita copy aja. Klik kanan, copy, terus kita paste di sini. Oke. Habis itu kita masukkan ke VLAN yang 150 untuk voice-nya ya. Kita copy, kita paste di sini. Nah, baru kita ulang lagi yang fast Ethernet 0/18 tadi, 18 ya, yang ini ya. Ini 18 switch port mode akses yang isi ke VLAN ini ya 20. Terus kita masukin lagi yang /6 0/6 ini isi ke yang 30 nanti. Switch port mode akses VLAN ke 30. Oke. Nah, setelah selesai kita disuruh untuk memverifikasi loss of connectivity atau gagalnya koneksi ya. Di step 4 ini dengan cara kita ke switch 2, terus kita show VLAN brief ini di menu exit mode. Kita exit aja, exit lagi ke exit mode, enter, show VLAN brief. Nah, maka akan tampil seperti ini, voice aktif nih ya, 150 voice aktif ini. Oke.
Terus kalau teman-teman mencoba untuk melakukan picking antara PC1 ke PC4, kita pakai simpel PDO aja biar gak ribet. Kita delete dulu PC1 ke PC4, maka dia sekarang adalah fail ya, yang tadinya berhasil. Nah, kenapa fail? Karena port antara switch yang ada di VLAN 1 dan PC1 dan PC4 ada di VLAN 10, jadi dia akan fail ya. Nah, itu menjawab pertanyaan yang ini ya, apakah pingnya sukses? Tidak. Jelaskan penjelasannya yang tadi. Kemudian pertanyaan terakhir ini, apa yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut ya. Nah, yang dapat kita lakukan adalah melakukan konfigurasi port antara switch sebagai terang port ya. Tapi kita tidak ada task untuk itu, jadi nggak usah dilakukan. Nah, di sini sudah cukup sampai sini ya. Teman-teman kalau mau ngecek hasilnya di PT Activity ini, klik aja cek result, terus assessment item ini. Nah, di sini teman-teman kalau sudah melakukan semua akan terchecklist semua. Nah, saya akan mencontohkan ada yang salah nih. Di sini kita ada kesalahan melakukan VLAN name incorrect. Jadi seperti itu ya. Sebelum mengumpulkan ke dosen atau ke instruktur, lebih baik dicek sendiri dulu di check result ini. Kemudian kita bisa perbaiki nih di tadi ya, Cisco Packet Tracer. Kita perbaiki yang di mana tadi? Kita cek dulu, lupa di VLAN 150 incorrect name ya, di switch 1. Jadi kita lari ke switch 1. Mana nih? Kita close dulu lagi. Kita masuk ke switch 1. Terus kita namai lagi nih. Tadi yang VLAN 150 namanya voice. Ini mungkin namanya salah nih, 150. Voice-nya kecil ya, harusnya besar. Nah, seperti itu. Kita masuk ke enable ini ya, enable, terus kita namai lagi yang tadi, masuk ke menu konfigurasi ya, konfigur terminal, kita tinggal namai yang VLAN 150 aja, VLAN 150 name voice, seperti ini. Oke, sudah. Kita silang, masuk lagi ke PT Activity tadi, terus cek result, assessment item. Nah, ini sudah checklist semua. Kalau sudah checklist semua ini tandanya kita sudah melakukan semuanya dengan benar dan melakukan semua tasknya keseluruhan. Nih, skornya 94/94 betul semua. Item count-nya 22/22. Ini artinya sudah melakukan semuanya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kali ini tentang VLAN configuration ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa saksikan updatean tugas-tugas paket tracer ya di playlist ini di channel Autodidak, tempat kita belajar secara mandiri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.